jadinya kalau sejarah yang dulunya membosankan kini bisa dimainkan seperti ulang tanda? Kenalin, aku Amala, bareng Dia dan Kayla, kami membuat media game yang seru dan kreatif bernama Historia Cashboard. Bukan digital, bukan aplikasi, tapi pakai papan kertas, dadu, dan toko karya fiksi yang kami buat sendiri. Kreatif itu nggak harus mahal. Yuk kita ceritain prosesnya. Sejarah tuh sering dibilang membosankan, ngantuk, dan banyak hafalan banget. Padahal sejarah itu peninggalan. Kita bisa belajar banyak hal dari tokoh masa lalu. Dari situlah kita bikin ide, gimana kalau sejarah dijadikan dalam bentuk permainan. Kami menggunakan kertas A3, penggaris, dan juga spidol sebagai media untuk membuat papannya. Kalian juga bisa menggambar menggunakan aplikasi digital lalu dicetak seperti ini. Dalam papannya terbagi menjadi 6 periode sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga masa kemerdekaan. Udah. Ini toko fiksi bernama Kusuma, bukan toko nasional, melainkan nilai-nilai yang memiliki perjuangan. Kami juga bikin soal-soal sejarah dari tiap periode. Jadi, pemain tidak hanya melempar dadu, tetapi juga harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Kalau kamu benar, kamu boleh maju, tapi kalau kamu salah, kamu boleh mundur. Tapi kalau Kusumamu cocok dengan periode yang diinjak, kamu dapat bonus loh. Setiap pemain membawa pion dan satu kartu kusuma. Giliran jalan, lempar dadu, lalu jawab soal di petak tempat pion berhenti. Game dimulai dengan satu pertanyaan terkait masa prasejarah. Player yang menjawab duluan dengan benar akan main pertama dan bisa memilih kusuma. Player satunya akan mendapat kusuma secara acak. Kusuma pahlawan nasional modern, bisa skip pertanyaan. Pahlawan Hindu-Buddha bisa loncat satu kotak, dan pahlawan Islam bisa mematikan satu pion lawan. Disinilah sejarah jadi hidup. Mereka jadi saling adu pengetahuan sejarah sambil menyusun strategi. Mau jalan cepat atau main aman? Setelah memainkan dengan beberapa teman, mereka jadi lebih antusias dalam belajar sejarah. Bahkan yang biasanya diam pun sekarang jadi lebih aktif dan berani dalam menjawab sejarah. Aku juga jadi ngerti urutan sejarah Indonesia jauh lebih gampang setelah main game ini. Dan gak bingung lagi mana yang Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Pribadi ini bukan cuma proyek, tapi bukti belajar sejarah bisa menyenangkan apabila diolah dengan cara lebih kreatif. Kami berharap dengan Historia Cashboard bisa menjadi alternatif pembelajaran sejarah bagi siapapun, bahkan tanpa gadget sekalipun. Karena sejarah bukan soal memahami, tapi melainkan soal mengenai perjuangan. Dan lewat pion, kusuma, serta dadu, kami ingin membawa semangat sejarah kepada kita semua. Belajar sejarah bisa lebih seru. Yuk main Historia Cashboard bersama kami.